Perkenalkan, nama saya Benny Video dengan 23K10042. Pada video kali ini saya akan membahas tentang puasa tujuan akhir semester mata kuliah Social Network Analysis dengan studi kasus jaringan interaksi media sosial, khususnya di bagian retweet dan mention pada Twitter. Sedikit disclaimer bahwa data yang saya pakai ini merupakan data dummy atau dataset dummy yang saya buat sendiri dengan Python, yang dimana itu mempresentasikan 120 user yang terbagi menjadi 4 komunitas atau 4 kelompok dengan minat yang berbeda-beda. Sedikit informasi tambahan juga bahwa saya tidak akan menambahkan konten tweet aslinya, hanya pola interaksinya saja sesuai arahan dari ketentuan ujian akhir semester SNM ini. Pertama-tama saya membuat interaksi dengan dua jenis pola. Yang pertama yaitu interaksi di dalam komunitas yang saya sebut strong ties. Ini dibuat lebih banyak dan lebih rapat, menstimulasikan orang yang cenderung berinteraksi dengan circle atau kelompoknya sendiri. Sedangkan interaksi yang kedua ini merupakan interaksi lintas komunitas yang saya sebut weak ties, yang biasanya di sini saya membuat jauh lebih sedikit jumlahnya, mensimulasikan interaksi yang jarang terjadi antar kelompok yang berbeda opini atau minat. Setiap interaksi juga mempunyai tipe RT untuk retweet dan MT untuk mention. Disimpan sebagai address di file CSV dengan total ada 774 interaksi dari 120 user. Bisa dilihat di bawah ini ya, ada 774 dan kurang lebih 120 user. Oke, selanjutnya masuk ke graf dan statistik dasar dari project saya. Berdasarkan dari data yang sudah saya buat atau bangun di atas, data ini, graf ini saya bangun menggunakan network KX dalam bentuk direct graph karena arah RT dan mention itu cukup penting, yaitu siapa mengarah ke siapa. Dari graf ini memiliki 120 node dan 774x dengan density sekitar 0,05, yang dimana density yang cukup rendah ini bisa dibilang wajar di jaringan sosial karena tidak mungkin semua orang berinteraksi dengan semua orang. Rata-rata degree-nya sekitar di sini sekitar 12,9. Tapi kalau dilihat dari top 5 user dengan degree tertinggi, ada user dengan yang degree-nya sampai 22. Ini menunjukkan distribusi degree-nya tidak cukup merata, sehingga hanya ada segelintir user yang jauh lebih aktif atau lebih populer dibanding rata-rata. Clustering koefisiennya sekitar 0,3, yang dimana artinya cukup banyak segitiga tertutup di jaringan ini, mengindikasikan homofili, yaitu orang-orang yang berinteraksi dengan seorang biasanya juga saling berinteraksi satu sama lain. Di sini ada yang cukup menarik perhatian, yang dimana diameter jaringan ini hanya 4, yang dimana rata-rata short span-nya cuma 2,5. Artinya walaupun ada 120 user, siapapun bisa terhubung ke siapapun lainnya hanya lewat 2-3 langkah rata-rata. Ini adalah fenomena small world, mirip dengan teori 6 degree of separation, kurang lebih seperti itu. Sedikit informasi tambahan, di sini saya juga memberikan sedikit degree ini, yaitu menjadi in degree, yang dimana seberapa sering sih seorang user di retweet atau di mention orang lain, dan out degree, yang dimana seberapa aktif user itu meretweet atau mention orang lain. Di sini membantu membedakan user yang populer dengan user yang aktif. Kalau saya plot distribusi degree-nya dalam skala log, terlihat pola yang condong menurun skala lognya,
mengimplementasikan jaringan ini bukan random network seperti model Erdős-Rényi, tapi lebih mendekati pola scale free, di mana segelintir node punya koneksi sangat banyak sementara mayoritas node koneksinya sedikit. Pola ini umum ditemukan di jaringan sosial nyata. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke width analysis yang dimana cukup penting dalam proyek ini. Saya bisa kurang lebih menghitung berapa banyak edge yang menghubungkan antar komunitas yang berbeda ini. Saya sebut itu width atau pitch. Hasilnya di sini bisa kita lihat terdapat 74 dari 712 total edge undirect atau hanya sekitar 10,4% saja. Kalau kita lihat di graf garis merah itu merupakan width ini. Jumlahnya relatif sedikit tapi posisinya itu cukup krusial. Tanpa garis merah ini, keempat komunitas itu akan menjadi 4 pulau yang terisolasi satu sama lain. Ini secara tidak langsung berkaitan dengan teori strength of width. Teori yang mengatakan bahwa hubungan yang lemah atau jarang itu justru mempunyai peran struktural yang lebih penting dalam menyebarkan informasi baru antar kelompok dibandingkan hubungan yang kuat yang cenderung terkurung di dalam sirkelnya sendiri. Saya juga mengidentifikasi user mana saja yang paling sering menjadi jembatan antar komunitas yang saya sebut bridge broker. Contohnya seperti user 64, 52, 56, dan user 17. User-user ini seperti secara struktural berperan penting karena kalau mereka dihapus dari jaringan, komunitas yang berbeda-beda bisa menjadi terputus komunikasinya. Kurang lebih seperti jadi kesimpulan dari project saya atau hasil analisis ini, saya bisa menarik kesimpulan yang pertama adalah strukturnya itu tidak random, cenderung scale free dengan segelintir user yang sangat aktif. Lalu yang kedua, adanya fenomena small world, jarak yang pendek walaupun jumlah usernya banyak. Lalu yang ketiga, ada yang paling penting ini merupakan width yang jumlahnya kecil sekitar 10% tadi, punya peran yang besar sebagai jembatan informasi antar komunitas. Bisa diibaratkan bahwa kalau kita mau menyebarkan informasi atau kampanye secara luas melewati batas-batas kelompok, strategi yang efektif bukan menargetkan user dengan follower terbanyak di dalam satu komunitas, tapi justru menargetkan user-user bridge broker yang menghubungkan komunitas berbeda. Kurang lebih presentasi saya cukup sampai sekian. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.